Bintang kecil di langit yang biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya mengenai keanekaragaman hayati. Sebelum memulai pertemuan kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi dari keanekaragaman hayati, yang mana keanekaragaman hayati adalah bentuk kekayaan atau kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika, maupun proses ekologi dan ekosistem yang membentuk suatu lingkungan hidup. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih mendalam mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Secara umum, tingkat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tingkat gen, yang kedua tingkat individu atau spesies, dan yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat genetik, yang mana keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman dari susunan gen. Jadi perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya, ya perbedaan tipe rambut, ada juga orang yang berambut keriting, ada juga orang yang mempunyai rambut lurus, dan orang yang mempunyai rambut ikal. Semua itu terjadi karena adanya keanekaragaman tingkat genetik. Bisa dilihat pada contoh berikut, yaitu gambar dari beragam spesies bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies yang sama, yaitu rosa hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda-beda. Hal ini karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar lainnya yang berbeda. Contoh selanjutnya itu pada lalat buah. Contoh lain juga terjadi pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Kalau kita perhatikan dari gambar berikut, meskipun sama-sama lalat buah, tetapi mata lalat ini mempunyai warna yang berbeda. Lalat yang satunya berwarna merah pada matanya, dan yang satunya berwarna putih. Ini menunjukkan bahwa adanya keanekaragaman tingkat genetik. Sekarang coba kalian pikir, kira-kira keanekaragaman tingkat genetik apa lagi yang ada di sekitarmu? Contoh sederhananya, perbedaan pada rasa setiap buah mangga juga termasuk dalam keanekaragaman tingkat genetik loh. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati, yaitu ada keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis setiap organisme. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Ya, keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dan habitatnya. Bisa dilihat pada contoh berikut. Contoh dari keanekaragaman individu atau spesies yang ada pada Araceae atau palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara kilas, bentuk fisik tanaman ini mirip. Padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda. Pohon aren misalnya, yang mempunyai nama latin Arenga pinnata, dan pinang yang nama latinnya adalah Areca catechu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang biasanya tumbuh di pantai. Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khusus dari setiap spesiesnya. Coba kalian perhatikan, tingkat spesies mana lagi yang ada di sekitar kalian. Dan yang selanjutnya ataupun yang terakhir, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Di atas keanekaragaman tingkat genetik dan individu, ada keanekaragaman yang namanya tingkat keanekaragaman
tingkat ekosistem. Ini artinya setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi atau organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Bisa dilihat pada contoh berikut. Nah, dari setiap ekosistem di atas, semuanya memiliki perbedaan, baik jenis tanaman, hewan, serta lingkungan yang saling memengaruhinya. Bagaimana? Sudah tidak bingung kan? Apa itu keanekaragaman hayati dan pembagiannya? Mulai dari keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Kalau kamu ingin mengetahuinya lebih dalam, kalian bisa baca buku-buku dan bisa lihat juga di internet. Bagaimana? Jika kalian menemukan tingkat spesies lain atau contoh-contoh dari tingkat keanekaragaman hayati yang ada di atas, silakan tuliskan di kolom komentar. Baiklah, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like dan tinggalkan komentar berupa saran ataupun kritik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.